Will Smith di lagu rapnya itu yang memperkenalkan istilah haters itu. Sampai dia bilang begini, no love for haters. Itu tahun 97. Intinya haters itu dari kata hate. Hate itu kan benci. Hater itu ya pembenci. Nah, kalau jumlahnya banyak, maka kita menyebutnya haters. Kalau menurut kamus Oxford, bahwa yang disebut haters adalah orang yang tidak suka dengan seseorang atau dengan sesuatu. Tapi dalam Urban Dictionary yang lebih populer lagi, haters itu dikaitkan dengan orang yang nggak suka dengan kesuksesan seseorang. Justru kadang-kadang yang terjadi adalah mereka membuat pernyataan-pernyataan yang membuat mereka enjoy, mereka menikmati kejatuhan dari orang-orang sukses itu. Gini aja deh, di postingan yang kita merasa inspiratif banget, keren banget, yang komentar positif banyak, like banyak, tapi banyak juga komentar-komentar negatif muncul. YouTube misalnya, ada aja yang kasih jempol terbalik. Salah satu alasan saya kenapa mengangkat topik ini adalah data. Data statistik dari Stoughton Poverty Law Center itu mengatakan bahwa 2 tahun terakhir, ujaran kebencian, terutama komentar-komentar di sosmed itu 900 kali lipat lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya yang paling banyak ngalami itu kan orang-orang yang semakin beken, makin artis, makin selebritis, apalagi mereka berada di jalur politik. Pepatah bilang pohon semakin tinggi itu kan semakin banyak anginnya. Terus haters ini dampaknya apa dong? Pertama-tama pasti terasa perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman, kesel, jengkel. Yang level berikutnya, ternyata kalau diterusin, kita kemudian membalas komennya, kemudian dikomentari lagi. Di satu sisi kita nggak tahu, ini orang siapa. Lama-lama mulai bikin stres. Nah berikutnya, mulai menimbulkan depresi. Akhirnya kemudian mulai mengganggu kesehatan mental. Paling bahaya itu sampai orang bisa bunuh diri gara-gara kayak gitu. Di Korea Selatan itu sempat heboh, ada salah satu K-pop idol, Sulli dari grup FX. Nama aslinya Choi Jin-ri. Dia dianggap sebagai Kim Kardashian-nya Korea Selatan. Sampai sebenarnya dia cukup terkenal loh. Dia itu kan suka memberikan postingan-postingan yang agak liberal. Sementara Korea Selatan itu kan masih feudal. Ketika dia posting, wah banyak yang suka, banyak yang nggak suka juga. Terutama ujaran-ujaran yang benci dengan dia itu, sampai akhirnya depresi berat, kemudian dia bunuh diri. Kalau kita lihat dari perspektif psikologi dan kecerdasan emosional, benci itu kan sesuatu yang wajar lah. Di dalam kehidupan kita itu ada orang yang kita suka, ada orang yang kita nggak suka juga kan. Chemistry orang kan berbeda-beda. Emosi benci dalam kehidupan itu termasuk salah satu emosi yang penting sih. Itu kan berlawanan dari cinta dan takut sebenarnya. Kita cinta dengan sesuatu yang sama dengan kita. Karena sesuatu itu berbeda dengan kita dan agak lain dengan kita, maka kemudian kita mulai membenci. Jadi haters itu bisa terjadi pertama-tama karena memang kita dianggap beda. Alasan yang lain bisa juga karena iri. Dalam istilah psikologi ada namanya reaction formation, sikap yang bertolak belakang. Salah satu ilustrasi yang digambarkan adalah suatu hari ada seekor rubah melewati sebuah kebun anggur. Nah dia memetik nggak dapet. Akhirnya kemudian dia ngomong, paling anggurnya masem. Jadi sebenarnya kepingin tapi nggak bisa, mengatakan hal yang negatif. Banyak juga haters itu sebenarnya problemnya di mereka itu. Jadi mereka nggak bahagia, mereka nggak happy. Jadi dia perlu mengeluarkan rasa ketidakbahagiaan ini. Caranya adalah dengan mencari kekurangan pada orang lain. Haters itu nggak selalu jelek juga sih. Ketika kita bicara mengenai sirik tanda tak mampu itu, bisa jadi sebenarnya dia ngefans sama kamu, suka dengan pencapaianmu, cuman karena dia nggak bisa mengungkapkan rasa pujian, keluarnya dalam bentuk makian gitu. Nah, yang kedua adalah lihat dulu komennya. Kalau misalnya komen kebencian itu ada benarnya, artinya beralasan lah. Memang ada sesuatu pada diri kita yang membuat orang akhirnya jadi sebel sama kita. Ya udah, jadikan itu sebagai feedback. Bahan dasar buat kita untuk melakukan improvement. Makanya sangat penting buat kita untuk mengetahui dan merasakan bahwa ini adalah aura orang yang bermasalah. Maka sebenarnya berpikir secara waras, tetap bisa ngontrol emosi kita, malah kadang-kadang nggak perlu diladeni. Karena komentar-komentar kita justru akan memperbesar lagi dan memperbanyak lagi tanggapan-tanggapan negatif dari mereka. Nah, celakanya kalau kemudian yang lain ikut-ikutan juga memberikan komentar yang kurang lebih sama. Terus untuk para haters, apa pesan kita buat yang merasa punya kebiasaan jadi haters? Pesan kita yang pertama adalah, please dong jangan belajar untuk menjadi orang yang membenci.
Karena benci itu kayak racun. Racun itu bisa meracuni jiwa dan diri kamu sendiri ujung-ujungnya. Waktu kamu benci orang lain, jangan-jangan yang kamu benci adalah dirimu sendiri. Banyak problem yang nggak beres, yang nggak selesai. Jadi bereskan ke dirimu sendiri sebelum kamu belajar untuk mengomentari dan membereskan orang lain. Pesan kita kedua, ingat ketika kamu nggak bahagia, bukan berarti orang lain nggak boleh bahagia dong. Please, jangan melemparkan ketidakbahagiaan kamu itu kepada orang lain. Dan jangan merasa iri ketika orang lain sukses. Tapi jadikan itu bisa memicu dan memacu diri kita untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses kok. Dan belajar juga berempati dong. Pada dasarnya gini, kalau kamu tidak mau digituin, kamu jangan gituin dong orang lain. Kamu mau nggak sih misalnya setiap kali postingan, komentar, apa yang kamu capai, dikomentari negatif. Kalau kamu nggak mau, ya udah, maka kamu jangan belajar untuk memberikan komentar-komentar negatif atas kesuksesan atau komentar-komentar orang lain. Bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang benci sama kita? Haters. H-A-T-E-R. Dimulai dengan huruf H, hadapi bahwa di dalam kenyataan hidup kita ini akan ada yang suka, ada juga yang nggak suka sama kita. Berikutnya huruf A, antisipasi bahwa akan ada haters di sekitar kita yang akan menyikapi apapun yang kamu katakan dan lakukan. Berikutnya T, tahan untuk tidak kasih kesempatan orang yang benci ini untuk menang dengan menghancurkan kamu. Tahan diri kita untuk bisa mengomentari, apalagi membuat diri kita jadi makin stres gara-gara komentar dia. Berikutnya adalah eliminasi komen-komen mereka yang tidak bermanfaat buat kamu dan cuekin. Berikutnya adalah R, respon kita itu dengan sikap tenang. Jadi respon dengan 3 pilihan. Dihapus, dijadikan sebagai umpan balik, atau kita jadikan sebagai bahan bakar untuk motivasi hidup kita. Dan yang terakhir, S, kan haters. Selalu ingat bahwa yang masalah itu dia. Dan teruslah untuk berkarya secara maksimal.